Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop, slow marslat. Lagi-lagi viral Rocky Gerung dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin dalam sebuah pidato beliau menyampaikan sebuah orasi yang menurut Ketua Balkade 98 Bung Beni Ramdhani. Assalamualaikum Bung Beni. Beliau ini adalah seorang politik besar yang di Sulawesi Utara. Saya Abah Warkop, Komo Luar Manado. Salam untuk Bang Beni. Tetap sukses. Oke, yang dilaporkan kepada Rocky yakni sebuah narasi bajingan tolol. Menurut para simpatisan dari Joko Widodo, bahwa itu adalah suatu penghinaan, merendahkan martabat seorang presiden. Pada titik itu, biarlah dia berproses. Apakah laporan ini akan berproses? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sudah sering kali Rocky Gerung dilaporkan ke pihak kepolisian dengan berbagai unggahan-unggahannya yang kadang menurut mereka yang melaporkan itu melakukan penghinaan terhadap kepala negara. Mengapa saya katakan kepala negara? Karena selalu Bang Rocky setiap disampaikan persoalan-persoalan seperti itu, beliau dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak pernah menghina pribadi Jokowi. Yang dihina adalah lembaga. Ya, memang presiden adalah sebuah lembaga. Di sini memang agak debatable lah kalau kita merespon ini. Bagaimana seorang kepala negara dan seorang pribadi? Bagaimana seorang gubernur dengan pribadinya? Bagaimana kita memisahkan? Tapi biarlah itu laporan yang disampaikan oleh Beni Ramdhani. Bung Beni Ramdhani, kita tunggu perjalanannya. Namun yang menjadi sorotan Abah Warkop, coba kita bicarakan berdasarkan konteks bajingan tolol. Bajingan tolol adalah sebuah kata. Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang bajingan tolol, adalah sebuah kata. Sebenarnya ini adalah sebuah istilah yang diberikan kepada kusir gerobak sapi di daerah Jawa. Saya lupa daerah mana itu. Ini suatu kearifan lokal lah sebenarnya. Namun lama-kelamaan dia menjadi sebuah istilah. Yang istilahnya itu bisa berkonotasi negatif dan bisa berkonotasi biasa. Artinya sebuah profesi. Namun kalau kita lebih tilik lebih dalam, kata bajingan ini, saya mengambil contoh. Ini mungkin kita tahu di daerah-daerah kita biasanya kita bilang bajingan lu. Itu konotasinya bisa negatif. Tapi ada juga bajingan yang memuji. Luar biasa bajingan. Memang bajingan. Artinya ada kegaguman. Tapi diselip kata bajingan. Namun ada yang menjadi catatan bagi kita semua. Yakni sebuah narasi-narasi. Apalagi narasi itu kita lempar di ruang publik. Kemudian mengangkat sebuah atau person seseorang, apalagi ditokohkan. Alangkah indahlah kita menggunakan narasi-narasi yang agak adem atau netral ya, yang tidak berkonotasi yang sangat subjektif apalagi negatif. Mengapa? Saya terus terang jujur nih, Abah Warkop sangat jujur ini menyatakan ini, bahwa di hal-hal tertentu kami itu sangat
respon dan respect terhadap Rocky Gerung. Kemampuan analisanya di sebuah konteks persoalan dengan kemampuan kecerdasannya yang bagi Abah Warkop sangat holistik. Beliau bukan hanya menguasai satu bidang ilmu pengetahuan, tapi sangat holistik. Banyak ilmu pengetahuan yang beliau kuasai. Sering menyampaikan kata-kata yang terkadang banyak membuat telinga orang yang mendengar itu memerah. Artinya bahwa memilih diksi yang membuat orang terkaget-kaget, bahkan kalau orang Manado bilang bikin sakit hati mau dengar. Kebetulan beliau orang Manado, saya berbahasa Manado lah. Orang Manado mau dapat dengar, tua ngala ini bahasa sakit telinga mau dengar. Tapi beliau mampu mengartikan kalimat-kalimat itu. Namun dalam komunikasi ya ini kita tidak tahu mau tilik dari sisi mana ya. Biasa dalam ilmu komunikasi kan ketika kita ingin mendapatkan perhatian, kita akan menggunakan kata-kata yang bombastis. Itu salah satu trik. Tapi sekali lagi, ketika tertuju kepada personality seseorang, makanya saya katakan personality, ya kita menggunakanlah kata-kata yang agak sedikit bisa diterima lah. Dalam bahasa Melayu nggak kasar kedengaran. Memang dalam peristiwa orasi itu, dari gramatikal bahasa yang beliau sampaikan itu, kita tidak bisa nyambung bahwa bajingan tolol itu ditujukan kepada sesuatu secara eksplisit. Kita lihat enggak. Tapi ini ada bagian pidato beliau. Nah, oleh sebab itu, sebagai memang tidak wajar atau tidak pantas lah seorang yang berempati ingin menyarankan kepada beliau yang sudah didaulat menjadi panglima logika akal sehat. Marilah, apalagi kepada orang-orang penting bangsa ini yang kita jaga martabatnya. Memang mereka punya jabatan, yang dikoreksi jabatan, tapi nama baik mereka juga yang harus kita jaga. Bukankah kalau kita berbicara logika akal sehat, yang diutamakanlah akhlak. Di dalam Islam ketinggian ilmu itu ada pada akhlaknya. Dan saya kira Bang Rocky sangat memahami ini. Etika-etika itu ada di dalam kita berpengetahuan. Oleh sebab itu, kita akan tunggu episode Rocky Gerung dilaporkan akan berakhir. Bagaimanakah laporan dari Benny Ramdhani? Salam dari Manado. Memang yang terakhir ingin saya sampaikan, bajingan terkadang kalau kita berseloroh di Manado, Bung Benny di Komo Luar bersama Bung Yos Hamdan Paneo, sering kita mengatakan ada kata-kata ngana ini kuat, so bogo-bogo popo-popo buta-buta. Bogo-bogo popo-popo buta-buta itu adalah tolol. Kalau kita rangkum artinya adalah tolol. Yang di bahasa kita di Manado, di khusus kalau di Komo Luar, saya bicara dengan Yos dan kita pernah bersua dengan Bang Bung Benny Ramdhani. Bogo-bogo, popo-popo, buta-buta itulah tolol. Oke, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi ini adalah tahun politik. Yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini tentram, damai, aman, walaupun kita banyak perbedaan. Oke, kita tunggu laporan perkembangan dari Bung Rocky Gerung. Salam dari Gorontalo untuk Panglima Logika Akal Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.